Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faskal Torik dari kelas 11-7 absen 35. Di sini saya akan membacakan soal dari nomor 71 sampai 100. Lanjut. Nomor 76, Budi Utomo sering disebut sebagai pelopor pergerakan nasional. Namun organisasi ini belum bersifat nasional. Hal tersebut disebabkan karena C. Keanggotaannya terbatas pada masyarakat Jawa dan Madura. Nomor 77, perbedaan antara Budi Utomo dan Indische Partij dalam perjuangan melawan kolonialisme adalah B. Budi Utomo berfokus pendidikan sedangkan Indische Partij bersifat politik radikal. 78, tulisan Als ik eens Nederlander was karya Suwardi Suryaningrat menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme juga dilakukan melalui C. Kritik melalui media dan tulisan. Nomor 79, perkembangan pesat Syarikat Islam menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki basis massa luas akan A. mudah berkembang dan berpengaruh dalam masyarakat. Nomor 81, jika pan-islamisme berhasil mempersatukan umat Islam di dunia, maka dampak yang mungkin terjadi adalah A. berkurangnya pengaruh kolonialisme di negara Islam. 82, paham demokrasi dapat mendorong lahirnya nasionalisme di negara jajahan karena A. rakyat memperoleh kesadaran tentang hak politiknya. 83, jika suatu bangsa memiliki pengalaman dijajah oleh negara lain dalam waktu lama, maka kemungkinan besar akan muncul D. nasionalisme. Politik etis yang diterapkan pemerintah Belanda secara tidak langsung memicu pergerakan nasional karena B. membuka kesempatan pendidikan bagi pribumi. 85, kaum terpelajar memiliki peran penting dalam pergerakan nasional karena E. memiliki pengetahuan dan kesadaran nasional. Nomor 86, jika organisasi pemuda tidak bersatu dalam Kongres Pemuda II, kemungkinan yang terjadi adalah A. semangat persatuan bangsa sulit terwujud. 87, gagasan Muhammad Yamin azan. Nomor 87, gagasan Muhammad Yamin tentang kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa jawabannya A. sejarah dapat digunakan untuk memperkuat nasionalisme. 88, jika organisasi pergerakan nasional hanya berfokus pada satu bidang saja, dan maka dampaknya terhadap perjuangan kemerdekaan adalah B. perjuangan menjadi kurang efektif. 89, perkembangan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia juga dilakukan dalam bidang E. keagamaan dan sosial. 90, secara keseluruhan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional pada awal abad ke-20 menunjukkan bahwa A. rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran nasionalisme untuk merdeka. Lalu ke nomor 91, manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai tujuan bidang politik gerakan liberal? Yang benar adalah negara harus didasarkan atas Undang-Undang Dasar. B. Rakyat menghendaki perwakilan di parlemen. C. Dan bagi bangsa yang terjajah, gerakan liberalisme bertujuan untuk melepaskan diri dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme serta menentukan nasib sendiri atau the right of self-determination. D. Ke nomor 92, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai ideologi sosialisme? Jawabannya adalah A. Istilah sosialisme pertama kali muncul dalam buku yang ditulis oleh Robert Owen berjudul A Next Society, an essay on the formation of human character. Lalu, sosialisme muncul dalam bentuk gerakan sosial atau revolusi sosial sebagai jawaban atas kesenjangan sosial dan ekonomi di kota-kota besar akibat revolusi industri. B. Dan yang terakhir, C, yaitu hasil pemikiran Karl Marx dan Engels dituangkan dalam buku yang berjudul Das Kapital. Lalu ke nomor 93, manakah pernyataan berikut yang benar mengenai gerakan nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan? Jawaban yang benar adalah B. Gerakan nasionalisme di Amerika Latin yang menentang penjajahan Spanyol dan Portugal.
D. Gerakan nasionalisme di Jerman tumbuh di bawah pimpinan Otto von Bismarck dari tahun 1862 sampai 1890 yang berhasil menyatukan negara-negara bagian di Jerman. Dan yang terakhir E. Semboyan yang terkenal dalam nasionalisme Jerman yaitu Durst, Blut und Eisen dengan darah dan besi. Nomor 94. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai faktor yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Asia dan di Afrika? Yaitu A. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat di Asia dan Afrika adanya imperialisme barat. C. Kerinduan atas kembalinya kejayaan masa lampau. Dan D. Munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Lalu ke soal 95. Manakah pernyataan yang benar mengenai faktor-faktor dari dalam negeri yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Indonesia? Yaitu A. Dilaksanakannya politik etis melahirkan golongan terpelajar yang memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan barat. Lalu C. Penindasan, kekejaman, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia menimbulkan kebencian dan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Lalu D. Pengaruh kejayaan bangsa di masa lalu yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Lalu ke soal esai nomor 96 yaitu PNI merupakan perkembangan dari Algamin Studi Club. Nomor 97, tokoh PKI yang melarikan diri ke luar negeri setelah pemberontakan PKI 1927 adalah Semaun. Kalau ke nomor 98, Partai Syarikat Islam atau PSI diubah lagi menjadi PSII, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia pada tahun 1930. 99, Semaun dan kawan-kawan disusupkan ke dalam tubuh SI untuk mempengaruhi massa SI dengan paham Marxis. Yang terakhir, pada tanggal 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga organisasinya kemudian bernama Syarikat Islam atas usul Hos Cokro Aminoto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.